Penghuni pohon pisang. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa, terdapat sebuah pohon pisang yang sudah berusia puluhan tahun. Pohon itu tumbuh subur di tengah kebun milik seorang janda tua bernama Mbah Surti. Meskipun pohon itu selalu berbuah lebat, tak ada satupun warga desa yang berani memetiknya. Konon, pohon pisang itu dihuni oleh arwah gentayangan seorang pocong yang meninggal secara tragis. Cerita bermula puluhan tahun yang lalu, ketika seorang pemuda bernama Jarwo jatuh cinta pada seorang gadis desa bernama Sri. Sayangnya, cinta Jarwo tidak berbalas. Sri lebih memilih menikah dengan pria lain, membuat Jarwo patah hati. Dalam keputusasaan, Jarwo mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di pohon pisang milik Mbah Surti. Sejak saat itu, arwah Jarwo dikabarkan tidak bisa tenang dan sering menampakkan diri sebagai pocong yang bergelantungan di pohon pisang. Suatu malam, sekelompok anak muda dari desa tetangga datang ke desa itu untuk mencari tantangan. Mereka mendengar cerita tentang pocong pohon pisang dan memutuskan untuk membuktikan kebenarannya. Dengan membawa senter dan kamera, mereka mendatangi kebun Mbah Surti. Siapa takut sama pocong? Itu cuma cerita orang tua saja, kata Andi, salah satu dari mereka. Mencoba membangkitkan keberanian teman-temannya, mereka tiba di kebun saat bulan purnama bersinar terang. Pohon pisang itu terlihat menyeramkan dengan bayang-bayangnya yang panjang. Angin malam berhembus kencang, membuat daun-daun pisang bergemerisik seolah memperingatkan mereka untuk pergi. Tiba-tiba, salah satu dari mereka, Rina, melihat sesuatu bergerak di antara pohon pisang. Apa itu? Bisiknya, suaranya gemetar. Mereka semua menatap ke arah yang ditunjuk Rina. Sesosok bayangan putih bergelantungan di dahan pohon pisang. Tubuhnya terbungkus kain kafan, dan wajahnya pucat dengan mata menghitam. Pocong itu perlahan menoleh ke arah mereka, senyum mengerikan terukir di wajahnya. Lari, teriak Andi, dan mereka semua berlari ketakutan. Namun, tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, pocong itu selalu muncul di depan mereka, seolah-olah menghalangi jalan mereka keluar dari kebun. Suara tawa cekikikan terdengar di sekeliling mereka, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Salah satu dari mereka, Dika, terjatuh dan tidak bisa bangun. Ketika teman-temannya menoleh, mereka melihat pocong itu sudah berada di atas Dika. Tangan kurusnya meraih leher Dika. Dika berteriak ketakutan, tetapi suaranya tiba-tiba teredam, seolah-olah dicengkeram oleh kekuatan tak terlihat. Keesokan harinya, warga desa menemukan Dika tergeletak tak bernyawa di bawah pohon pisang. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang mencekam. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mendekati pohon pisang itu, terutama di malam hari. Mbah Surti, sang pemilik kebun, sering terlihat duduk di depan rumahnya, memandang ke arah pohon pisang sambil berbisik, "Jarwo, sudah cukup. Tenanglah." Namun, pocong pohon pisang itu tetap menunggu, siap meneror siapapun yang berani mengganggu ketenangannya. Dan cerita horor itu terus hidup, menjadi legenda yang ditakuti oleh seluruh warga desa. Setelah kejadian mengerikan yang menimpa Dika, desa itu semakin sepi. Warga semakin takut untuk keluar rumah setelah matahari terbenam, apalagi mendekati kebun Mbah Surti. Pohon pisang itu seolah menjadi penanda batas antara dunia nyata dan dunia arwah. Namun, cerita horor itu tidak berhenti di situ. Ada sesuatu yang lebih mengerikan yang belum terungkap. Suatu hari, seorang pemuda baru bernama Arif datang ke desa itu. Ia adalah keponakan Mbah Surti yang tinggal di kota besar. Arif tidak percaya dengan cerita-cerita mistis. Baginya, semua itu hanyalah tahayul yang dibuat-buat oleh orang desa yang kurang pendidikan. "Mbah, kenapa pohon pisang itu dibiarkan saja? Buahnya banyak, tapi tidak ada yang berani memetiknya. Sayang sekali," kata Arif suatu sore, sambil menatap pohon pisang dari kejauhan. Mbah Surti menghela napas panjang. "Jangan macam-macam dengan pohon itu, Arif. Ada yang tidak beres di sana."
sudah banyak yang jadi korban. Arif hanya tersenyum sinis. Mbah, itu cuma cerita orang-orang desa. Aku akan buktikan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Mbah Surti mencoba melarang, tetapi Arif bersikeras. Ia bahkan mengajak beberapa teman sebayanya untuk ikut serta. Kita akan buat livestream malam ini. Biar semua orang tahu bahwa pocong itu cuma mitos, kata Arif dengan penuh keyakinan. Malam itu, Arif dan 3 temannya, Rudi, Tono, dan Wati, berangkat ke kebun Mbah Surti dengan membawa kamera dan lampu sorot. Mereka siap membuktikan bahwa pocong pohon pisang hanyalah cerita bohong. Sesampainya di kebun, suasana terasa sangat mencekam. Bulan tertutup awan, membuat cahaya remang-remang semakin menambah kesan seram. Angin berhembus kencang, dan suara gemerisik daun pisang seolah menyambut kedatangan mereka dengan nada mengancam. Kita mulai livestreamnya di sini, kata Arif, menyalakan kamera. Hai, semua. Kami sedang berada di kebun Mbah Surti, tempat pocong pohon pisang konon katanya muncul. Tapi tenang, kami akan buktikan bahwa tidak ada apa-apa di sini. Mereka mulai berjalan mendekati pohon pisang. Tiba-tiba, kamera yang mereka bawa mulai bermasalah. Gambar menjadi buram, dan suara mereka terdengar bergema aneh. Wati, yang paling penakut di antara mereka, mulai merasa tidak nyaman. Arif, mungkin kita harus pulang. Aku merasa ada yang tidak beres, bisik Wati. Jangan penakut, Wati. Ini cuma angin dan suara alam, jawab Arif, mencoba meyakinkan teman-temannya. Namun, saat mereka semakin dekat dengan pohon pisang, tiba-tiba lampu sorot padam. Kegelapan menyelimuti mereka. Arif mencoba menyalakan lampu ponselnya, tetapi baterainya tiba-tiba habis. Suasana menjadi semakin mencekam. Ada yang di atas, teriak Rudi tiba-tiba, menunjuk ke arah pohon pisang. Mereka semua menoleh, dan jantung mereka hampir berhenti berdetak. Sesosok pocong bergelantungan di dahan pohon pisang, matanya menyala merah, dan senyumnya lebar hingga ke telinga. Pocong itu perlahan melayang turun, mendekati mereka. Lari, teriak Tono, tetapi kakinya seperti tertanam di tanah. Pocong itu tiba-tiba muncul di depan Arif, wajahnya hampir menempel dengan wajah Arif. Kamu pikir ini cuma cerita, bisik pocong itu dengan suara parau. Arif tidak bisa berkata-kata. Tubuhnya gemetar ketakutan. Ia mencoba berlari, tetapi pocong itu mengejarnya dengan kecepatan yang tidak wajar. Teman-temannya berusaha membantu, tetapi mereka seperti tidak bisa bergerak, seolah-olah ada kekuatan gaib yang menahan mereka. Livestream yang mereka buat tiba-tiba terputus, tetapi beberapa detik terakhir sempat terekam. Gambar pocong yang mengejar Arif tersebar luas di media sosial, membuat seluruh desa gempar. Keesokan harinya, Arif ditemukan tergeletak tak bernyawa di bawah pohon pisang, persis seperti Dika. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang mencekam. Teman-temannya yang selamat tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya bisa menggigil ketakutan setiap kali mengingat malam itu. Mbah Surti akhirnya memutuskan untuk memanggil seorang dukun untuk mengusir arwah Jarwo. Ritual besar dilakukan di kebun itu, dan pohon pisang akhirnya ditebang. Namun, warga desa masih sering mendengar suara gemerisik daun pisang di malam hari, dan kadang-kadang, bayangan pocong masih terlihat bergelantungan di tempat pohon pisang itu dulu berdiri. Arwah Jarwo mungkin sudah pergi, tetapi ketakutan dan trauma yang ditinggalkannya tetap hidup dalam hati warga desa. Dan siapapun yang berani meremehkan cerita pocong pohon pisang, akan belajar bahwa beberapa legenda lebih nyata daripada yang mereka kira. Setelah pohon pisang itu ditebang dan ritual pengusiran arwah dilakukan, desa itu sejenak merasa tenang. Warga mulai berani keluar rumah di malam hari, meskipun masih ada rasa was-was yang tersisa. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Sesuatu yang lebih mengerikan mulai terjadi, seolah-olah arwah Jarwo belum benar-benar pergi. Suatu malam,
Mbah Surti terbangun dari tidurnya karena suara gemerisik di luar rumah. Ia mengambil lampu minyak dan perlahan mendekati jendela. Dari balik tirai, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tengah kebun, di tempat pohon pisang itu dulu berdiri, terdapat sebuah bayangan putih bergelantungan. Pocong itu kembali. "Mengapa kau tidak bisa tenang, Jarwo?" bisik Mbah Surti dengan suara gemetar. Keesokan harinya, Mbah Surti memanggil tetua desa dan dukun untuk berkumpul. Arwah Jarwo masih gentayangan. "Kita harus melakukan sesuatu sebelum lebih banyak korban berjatuhan," kata Mbah Surti, dukun desa. Mbah Karno mengangguk hikmat. "Aku sudah merasakan ada yang tidak beres sejak ritual terakhir. Arwah Jarwo masih memiliki ikatan kuat dengan dunia ini. Mungkin ada sesuatu yang belum terselesaikan." Mereka memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mbah Karno mengajak beberapa warga untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Jarwo puluhan tahun yang lalu. Setelah berbicara dengan beberapa orang tua di desa, mereka menemukan sebuah rahasia yang selama ini terpendam. Ternyata, Jarwo tidak hanya meninggal karena cinta yang tidak terbalas. Ada sesuatu yang lebih gelap di balik kematiannya. Sri, gadis yang dicintai Jarwo, sebenarnya juga mencintainya. Namun, keluarga Sri memaksanya untuk menikah dengan pria lain karena status sosial. Sri yang patah hati, diam-diam menemui Jarwo di malam hari sebelum pernikahannya. Mereka berdua merencanakan untuk kabur bersama, tetapi rencana itu diketahui oleh keluarga Sri pada malam yang seharusnya menjadi malam kebahagiaan mereka. Jarwo ditemukan tewas menggantung diri di pohon pisang. Namun, ada desas-desus bahwa Jarwo sebenarnya dibunuh oleh keluarga Sri untuk menghilangkan masalah. Arwah Jarwo tidak bisa tenang karena ia tidak hanya meninggal dalam kesedihan, tetapi juga dalam kemarahan dan dendam. Mbah Karno menyimpulkan bahwa untuk menenangkan arwah Jarwo, mereka harus melakukan ritual khusus yang melibatkan keluarga Sri. "Kita harus meminta maaf atas ketidakadilan yang dialami Jarwo. Hanya dengan begitu, arwahnya bisa tenang," kata Mbah Karno. Keluarga Sri, yang kini sudah tua, awalnya menolak. Namun, setelah melihat betapa mengerikannya akibat yang ditimbulkan oleh arwah Jarwo, mereka akhirnya setuju. Ritual besar pun dilakukan. Keluarga Sri meminta maaf di depan seluruh warga desa, dan Mbah Karno memimpin doa untuk menenangkan arwah Jarwo. Malam itu, seluruh desa berkumpul di kebun Mbah Surti. Api unggun dinyalakan dan dupa dibakar. Mbah Karno memulai ritual dengan membaca mantra-mantra kuno. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dan suara tangisan terdengar dari kejauhan. "Jarwo, kami memohon maaf atas segala ketidakadilan yang kau alami. Tenanglah dan pergilah ke tempat yang seharusnya," kata Mbah Karno dengan suara lantang. Sesosok bayangan putih muncul di tengah kebun. Pocong itu perlahan mendekat, wajahnya tidak lagi menyeramkan, tetapi terlihat sedih. Arwah Jarwo menatap keluarga Sri, lalu menunduk. Perlahan, tubuhnya mulai menghilang, diterangi oleh cahaya bulan. Sejak malam itu, desa itu benar-benar tenang. Tidak ada lagi penampakan pocong, dan warga bisa hidup dengan damai. Mbah Surti menanam pohon baru di tempat pohon pisang itu dulu berdiri, sebagai simbol kehidupan baru. Namun, di sudut hati setiap warga, cerita pocong pohon pisang tetap hidup. Sebuah pengingat bahwa dendam dan ketidakadilan bisa membawa akibat yang mengerikan, bahkan setelah kematian. Dan siapapun yang melewati kebun Mbah Surti di malam hari, kadang-kadang masih bisa merasakan getaran misterius, seolah-olah arwah Jarwo masih mengawasi dari kejauhan, memastikan bahwa ketenangannya tidak akan pernah lagi diganggu.